Hi guys, welcome to another episode of Teruna Design in My Life. Sekarang gue lagi sama temen gue, Felicia Greta. Hello Ita. Halo guys, nama gue Felicia Greta Tanjaya. Biasanya gue dipanggil Greta. Sekarang gue mahasiswi semester 3 DKV di Universitas Multimedia Nusantara. Salam kenal semuanya. Di kafe tuh ngapain aja sih, Ta? Kalau di kuliahan gue ya, itu dari semester 1 sama semester 2 kita masih gambar manual lah pokoknya intinya, pakai pensil gitu-gitu. Terus habis itu ngecat, terus bikin, kalau misalnya kalian tahu tuh ada matkul namanya Nirmana, itu bikin kayak sculpture gitu-gitu juga kadang-kadang. Itu kita juga udah mulai diajarin soal software-softwarenya gitu, Adobe Illustrator sama Photoshop. Kalau misalnya udah masuk semester 3 ini, gue ngerasanya kayak emang udah technical banget sih. Biasanya pada nanya kan di DKV ada matematika atau enggak. Itu tuh gak ada. Jadi kalau di kuliahan gue sih gak ada ya. Jadi ya lumayan lah kelepas dari matematika, tapi kita masih ada matkul umum juga, jadi kayak masih ada bikin-bikin makalah gitu-gitu. Untuk matkul desain itu kita juga masih bikin-bikin laporan. Nah, laporannya itu isinya apa aja, biasanya kayak unsur komunikatif apa yang ada di karya desain kita. Terus pokoknya kayak filosofi dasar gitu dari karya yang kita bikin. Nah, gue denger-dengar nih katanya anak DKV tuh nggak pernah tidur, atau kadang juga ada yang bilang nih DKV tuh santai, nggak ada rumus-rumusan. Apakah itu bener atau enggak menurut lo? Menurut gue kalau soal tidur ya, gue belum pernah sih sampai nggak tidur gitu. Tapi kayak kalau soal begadang itu setiap hari, karena itu emang pilihan gue kalau begadang ya, karena gue orangnya lebih suka nugas malam-malam sendirian gitu, lebih enak. Pokoknya sehari tuh adalah tidur palingan kayak sedikitnya 3 jam, 4 jam gitu. Kalau misalnya lu nggak mau sleeping schedule lu keganggu gitu, sebenarnya bisa dihindarin gitu. Lu bisa kalau misalnya lagi kelas terus lagi ada asistensi gitu-gitu, lu langsung kerjain aja tugasnya, intinya dicicil gitu. Tugasnya itu emang hektik, setiap minggu tuh pasti ada aja gitu yang baru tugasnya. Kalau menurut gue sih begitu. Gue juga sering denger nih katanya kalau misalnya mau masuk di kafe dibilangnya nggak usah bisa gambar gitu kan, biasa ada yang nanya gitu kan, Kak kalau masuk di kafe harus bisa gambar atau enggak gitu kan. Terus kalau misalnya yang lagi promosi prodi tuh biasanya bilang, oh enggak kok, nggak usah bisa gambar, nanti diajarin gitu-gitu kan. Nah sebenarnya itu bener-bener kayak ya emang bener gitu diajarin. Tapi menurut gua kalau misalnya lo emang bener-bener dasarnya nol banget, bener-bener gak bisa gambar gitu, itu bakal agak susah di elunya gitu loh. Emang diajarin, tapi pace pengajarannya tuh cepet banget. Menurut gua kalau misalnya kalian mau masuk di kafe dan masih nol banget gitu, menurut gua lebih mending kalian udah bekalin diri kalian dulu dari awal gitu loh. Coba-coba aja belajar dulu, mungkin tentang perspektif, tentang shading, tentang anatomi tubuh manusia gitu-gitu juga boleh sih. Dari lo aja tuh tugas DKV udah berat banget, tapi masih ada aja orang yang merasa seni dan desain tuh nggak punya future. Mereka tuh gampang lah, kayak ya paling gitu-gitu doang. Orang tuh masih mempertanyakan, emang bisa ya sukses kalau ambil desain? Menurut lo gimana? Misalnya gue sering sih kayak denger gitu, desain mah gampang gitu, gini-gini. Padahal sebenarnya kayak kalau kita yang belajar sulit juga gitu loh. Semakin lama gue kuliah, gue ngerasa kalau wah ternyata di setiap kehidupan kita ini ada campur tangan desain gitu loh. Bahkan kayak di jalanan aja yang kita nggak sadar itu pasti ada aja gitu desain. Jadi menurut gue sebenarnya kita tuh cukup berkontribusi gitu dalam kehidupan. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak ada future sih, menurut gue nggak bisa dibilang gitu juga. So, di end this video, any word for Truna yang masih belum berani nih untuk ambil desain? Personally untuk gue ya, kerja sesuai passion itu penting banget sih untuk gue, karena untuk gue kalau misalnya gue ngerjain sesuatu yang sesuai passion itu bakal pengaruhin kinerja gue gitu loh. Menurut gue kalau misalnya passion kalian emang di desain tapi kalian masih belum berani gitu loh untuk ngambil desain, menurut gue sih kalian coba aja dulu di awal-awal. Mungkin kalau kalian masuk di kafe, kalian tuh kan bakal dipertemukan dengan orang-orang yang juga bisa gambar gitu, intinya kan jago gitu loh, skillnya banyak.
mungkin kalian bakal kayak gue ketemu orang yang sepantaran, terus habis itu mereka tuh kemampuannya tinggi banget, kayak jauh banget di atas kalian gitu. Terus waktu itu tuh gue kayak bener-bener, aduh kok orang ini jago banget ya, kok dia bisa gitu. Terus bikin kecil hati lah pokoknya intinya, apalagi kalau mau asistensi ngeliat mereka gitu-gitu kan. Terus gue jadi ngebanding-bandingin gitu. Nah tapi kayak semakin lama gue kuliah juga gitu, semakin lama gue tuh ngeliatin orang-orang, mereka tuh pasti punya kayak, ya kalau kalian tahu ada art style sendiri gitu, distinct style atau enggak. Terus gue ngeliatin gitu loh, gue mungkin orang ini dia lebih jago di bagian vektor, mungkin orang ini lebih jago di digital imaging. Gue juga baru ngerasa sekarang gitu loh, gue juga punya keunggulan gue sendiri gitu loh. Jadi daripada gue dwell on yang gue nggak bisa kerjain gitu loh, maksudnya kita semua tahu lah ya pace orang untuk berkembang itu beda-beda gitu kan. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian emang udah tahu nih keunggulan kalian, terus habis itu kalian put effort untuk asah kemampuan kalian di situ, itu pasti kayak hasilnya tuh nggak akan mengecewakan. Dan juga menurut gue kalau misalnya kadang-kadang tuh kita ngerasa nih, aduh kok karya gue jelek banget ya gitu-gitu kan. Sebenarnya itu mungkin cuma di mata kita doang loh jelek, dan sedangkan kayak orang-orang lain tuh ngeliatnya enggak kok, itu enggak jelek gitu, itu udah oke gitu. Jadi sebenarnya mungkin itu cuma pikiran negatif di ini kalian aja, confident aja pokoknya intinya sama karya-karya kalian gitu sih. Kalau nggak salah lu tuh sekarang freelance graphic design gitu ya? Ya kayak freelance gitu lah. Tuh zaman masih pandemi awal-awal gitu, pokoknya tahun 2020. Gue coba-coba aja gitu karena iseng. Gue kayak reach out ke all shop gitu. Gue bilang, Kak mau didesainin logo gak? Gratis gitu. Gue bilang gratis gitu kan. Terus akhirnya, oh iya boleh katanya gitu. Prosesnya gue masukin ke TikTok, dan juga gak tau ya dari situ tuh gue lumayan dapat customer. Makanya gue bilang guys, coba aja dulu gitu. Walaupun kalian belum punya equipment yang bagus, kayak yang penting kalian coba aja dulu gitu. Nanti lama-lama juga pasti akan berkembang sendiri gitu. Ya akhirnya sampai sekarang gue juga masih terus kerjain gitu, disambi sama kuliah. Kalau misalnya kalian mau check out, itu ada di Instagram gue @illustrata.jpg. Terus buat kalian yang suka dengerin podcast juga, bisa search Setura on Spotify. Terus juga jangan lupa visit Instagram page kita @se.tu.ra. Itu di Instagram, karena gue tuh bagian dari creative design di sana. Alright, thank you so much Greta for your time. Semoga kalian bisa semakin berani mengambil keputusan menjadi seorang desainer setelah mendapat insight di video ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain untuk Greta, tinggal komen di bawah kolom ini. Thank you and stay safe.